Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, para pengurus, para jamaah Majelis Taklim Rawdatul Ilm, yang kiranya Allah memberikan keberkahan, perlindungan, penjagaan pada kita dan keluarga kita. Yang kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan jembatan kula panjenengan sami supados saged istiqomah ila akhiril hayat, sampai akhir hidup kita pulang menuju Allah dalam sebaik-baik keadaan, yakni husnul khotimah. Salawat salam semoga senantiasa hati kita meyakini tanpa keraguan, lidah lisan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk banyak-banyak melafaz salawat salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita berharap dan berhajat cinta kita dibalas oleh beliau dalam bentuk pemberian syafaatul uzma di yaumil hisab biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bunda yang dirahmati Allah, memasuki Jumat ke-3 21 Safar 1447 Hijriah, sudah masuk di pintu gerbang pekan keempat atau pekan terakhir bulan Safar. Maka diizinkannya panjenengan dan saya memasuki hari ini adalah bagian dari cara Allah mencintai kita, untuk kemudian memberikan kesempatan kepada panjenengan dan saya. Yang pertama tentu mensyukuri nikmat waktu karena itu modal. Yang kedua, siapapun yang dititipi modal akan menyenangkan sang pengamanan modal manakala ujungnya kita mendapat keberuntungan. Dan keberuntungan dari orang-orang yang diberi modal waktu oleh Allah adalah mengisinya dengan sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya. Maka insya Allah yang kita lakukan di pagi hari yang penuh berkah ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah modal kebaikan panjenengan kula sami. Bahasan kita di pagi hari ini apa Bu bahasanya? Efek dari tauhid rububiyah. Cuman belum saya buatkan makalahnya tauhid rububiyah. Jadi mohon maaf belum sempat membuatkan makalahnya. Jadi berkaitan dengan pembagian konsep tauhid secara umum, bahwa yang membagi ini bukan Allah, bukan Rasulnya, tetapi para ulama yang menyarikan ya, dari Quran dan Sunnah, sehingga kemudian konsep tauhid itu kita bagi menjadi 3. Sekali lagi, Rasul tidak pernah membaginya menjadi 3, atau Quran tidak pernah membaginya menjadi 3, tetapi secara umum untuk kemudahan memahami, para ulama kemudian mengklasifikasi jenis tauhid itu menjadi 3. Jadi ini klasifikasi yang dibuat dalam rangka kemudian kita memahami. Yang pertama, ini sesuai dengan urutan belajarnya. Jadi urutan kurikulum pembelajarannya itu mengikuti pola. Yang pertama yang kita kaji adalah tauhid rububiyah.
kalau tauhid itu kan berkaitan dengan keyakinan kita bahwa Allah itu zat yang maha tunggal, maha esa, tidak berbilang dalam wujud, dalam peribadatan kita atau penyembahan kita, dan dalam sifat-sifatnya. Maka yang pertama disebut dengan tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah melalui pintu sifat Robnya, sifat dan nama Robnya, ya, Robbunnya Allah. Ya, nanti kita akan kaji lebih dalam, mengisahkan Allah dalam perbuatannya, penciptaannya, pengaturannya. Ini masuk tauhid rububiyah. Yang kedua nanti berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu berarti mentauhidkan Allah sebagai ilah. Ilah itu sesembahan. Ilah itu yang ditakdiskan atau disucikan. Ilah itu yang dinomorsatukan. Jadi yang pertama berkaitan dengan sifat Allah yang maha mencipta, mengatur, memelihara. Yang kedua berkaitan dengan sifat ilahnya Allah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, disembah, diagungkan. Dan yang ketiga namanya tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini berarti kita wajib mentauhidkan Allah dari sisi nama-namanya dan sifat-sifatnya, bahwa tidak ada satupun nama dan sifat Allah yang bisa disamai oleh selain Allah. Contohnya, Allah itu tidak adil, tetapi al-adil. Bukan adil, bukan adlun, tetapi al-adil. Al-adil itu berarti sifat khusus adil Allah yang kemudian kita menerjemahkannya dengan maha adil. Allah itu tidak adil, tapi maha adil. Allah itu tidak pintar, tapi maha pintar. Allah itu bukan sekedar pencipta, tapi sang maha pencipta. Jadi ini menunjukkan bahwa asmanya Allah, ya, nama-nama Allah itu nama-nama yang tunggal, nama-nama yang tidak bisa disetarai atau disamai dengan apapun selain Allah. Dan kula panjenengan sami wajib meyakini ini. Cuman kekuatan untuk meyakini setiap konsep tauhid ini setiap orang bisa jadi berbeda, bergantung kepada pemahaman, pemaknaan, dan cara dia memasuki pintu-pintu tauhid ini. Bahkan ada manusia-manusia yang meyakini satu tauhid tapi menolak tauhid yang lain. Mereka meyakini sifat rububiyahnya Allah, tetapi tidak meyakini sifat uluhiyahnya Allah. Kalau ditanya siapa pencipta langit bumi, mereka mengatakan Allah. Tapi kalau ditanya siapa yang kamu sembah, bukan Allah, tetapi selain Allah. Ini berarti tauhid rububiyahnya dia yakin, tetapi pada saat yang sama tauhid uluhiyahnya dia tidak tujukan kepada Allah. Orang yang percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu mencipta dan seterusnya, tapi boten sholat, boten zakat, boten poso, apa boten? Ada. Ini berarti orang yang tauhid rububiyahnya yakin, tapi tauhid uluhiyahnya tidak. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana kemudian manusia bisa terpecah pembagiannya, ya, pembagian jenis manusianya berdasarkan karakter, watak, akhlak, melihat tauhid ini. Nah, hari ini kita akan mengkaji tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Tadi sempat saya sampaikan kepada panjenengan bahwa ada orang yang rububiyahnya yakin, rububiyahnya Allah, bahwa Allah yang mencipta langit bumi, yang mengatur alam semesta, yang membuat ukuran-ukurannya atau menetapkan ukuran-ukurannya dan seterusnya. Tetapi kalau disuruh nyembah Allah, tidak mau. Contoh misalnya, orang
orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Orang-orang jahiliyah di masa lalu itu dikritisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim sebagai orang-orang yang meyakini bahwa langit bumi itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pada saat yang sama ketika mereka diminta untuk menyembah Allah, mereka tidak mau. Di mana surah Luqman ayat 25? Di surah Luqman ayat 25 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard liyaquluna Allah. Jika engkau bertanya Muhammad kepada mereka, orang-orang jahiliyah itu, musyrikin Mekah itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan yang menciptakan Allah. Tapi kalau kemudian diminta untuk menyembah Allah, sorry ya Muhammad, sembahanku bukan Allah tapi Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya, Suwar. Jadi mereka menyembah selain Allah meskipun mereka yakin bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Nah, ini terjadi sejak masa Rasul dulu. Jadi kalau sekarang ada manusia, ada orang-orang di zaman modern yang yakin Tuhan itu ada tapi tidak mau ibadah, yakin Tuhan itu ada tapi nggak mau rukuk sujud kepada Allah, nyembah Allah, berpuasa sebagaimana perintah Allah dan seterusnya. Maka sejak dulu itu sudah terjadi pada manusia, bahkan di zaman Rasulullah SAW. Maka kita kembali pada tauhid rububiyah tadi itu. Definisinya, definisi dari para ulama, tauhid rububiyah ini adalah mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik alam raya, satu-satunya pengatur. Jenengan langsung bisa menyebutkan satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, pemelihara, pencipta, pemilik, pengatur, pemelihara. Kalau disebut dengan satu-satunya pencipta dan satu-satunya pengatur, itu berarti Allah mendesain apapun secara sempurna, takaran, ukuran, keseimbangan dan seterusnya itu masuk di dalamnya. Bahwa yang menciptakan manusia itu Allah, dan yang mengatur keseimbangan setiap inci bagian tubuhnya itu Allah. Mata kita pun itu kalau digeser sedikit dari kedudukan sekarang, jarak kedua mata panjenengan dan saya itu kan selebar satu mata kita. Itu kalau digeser sedikit maka melihat sesuatu kita tidak akan bisa melihat secara sempurna, bisa numpuk, bisa pisah. Kalau terlalu dekat maka bayangan itu akan numpuk. Kalau jaraknya terlalu jauh maka benda itu akan terpisah dari wujud yang sebenarnya, berjarak. Jadi Allah mengatur sedemikian rupa bahwa jarak mata itu atau jarak antar dua mata itu sama dengan lebar mata untuk kemudian panjenengan dan saya melihat segala sesuatu dengan nyaman. Karena kalau kemudian jaraknya dirubah sedikit, didekatkan, maka yang muncul adalah tumpu undung bayangan. Apa bahasa Indonesia tumpu undung? Tumpang tindih. Tumpang tindih. Tumpang tindih, wah keren dari tumpang tindih. Pasti di bahasa Indonesia dapat 8 5. Jadi para bunda dirahmati Allah, ini sifat wajib bagi Allah. Ini tauhid wajib Allah yang kita meyakininya bahwa tidak ada satupun yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi yang penciptanya bukan Allah. Dari hal yang paling kecil, paling ringan, paling mikroskopik. Jadi tubuh manusia itu kalau dilihat dengan mikroskop elektron itu bolong-bolong, banyak bolong-bolongnya. Kalau kita lihat sekarang gitu ya, yang bolong hanya telinga gitu kan, hidung. Tapi kalau kemudian dengan mikroskop elektron, maka pori-pori kita itu kelihatan bolong-bolong gede, diperbesar sekian miliar.
Sehingga manusia itu seperti makhluk yang tubuhnya itu lubang-lubang. Sama dengan kalau panjenengan melihat bulan itu loh. Kalau kita melihat bulan dari jarak yang sangat jauh dari sini itu ya, kelihatan bulan itu cantik sampai kemudian ada kalimat, Masya Allah, wahai istriku, wajahmu seelok bulan. Seelok bulan di tanggal-tanggal awal. Suamiku, wajah jenengan bercahaya seperti bulan. Karena kalau sudah tanggalnya akhir itu wajah suami jadi gak enak dilihat. Uangnya sudah habis dan seterusnya. Padahal kalau bulan itu kita dekati. Jadi saya kemarin dapat penjelasan dari seorang saintis bahwa ternyata ada dua benda langit yang didesain oleh Allah untuk melindungi bumi dari gempuran benda-benda langit. Dan dua benda langit itu adalah bulan dan Jupiter. Mereka beredar pada lintasannya dan ketika beredar ternyata oleh Allah ditempatkan secara presisi untuk kemudian melindungi bumi dari gempuran benda-benda langit, apakah meteor ataukah benda-benda langit yang lain. Masya Allah. Makanya bulan itu kalau didekati bocah-bocah, jangan coba nanti melihat bulan di YouTube dari jarak dekat, itu kan lubang-lubang bulan itu, karena dia menjadi perisai bagi bumi dari gempuran benda-benda langit. Maka kalau kemudian panjenengan dipuji suami, wajah jenengan seelok bulan, berarti wajah-wajah bolong-bolong. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, tidak ada satupun benda di alam semesta raya ini yang bukan Allah sang penciptanya. Bahkan ketika kemudian panjenengan dan saya menyampaikan yang menciptakan ini si A, si B, perusahaan A, perusahaan B, saintis A, saintis B, dan seterusnya, bisa dipastikan mereka membuat sesuatu itu bahan dasarnya pasti ciptaan Allah. Tidak ada satupun benda yang bisa tunjukkan kepada saya yang bahan dari mulai bahan sampai jadi itu kemudian seluruhnya manusia, tidak ada. Jadi dengan coba tunjukkan apa yang kemudian itu murni dari awal sampai akhir manusia yang menciptakannya. Bahwa meja ini yang membuat manusia, yes, iya. Tapi bahan-bahan untuk membuat meja, apakah yang membuat manusia? Tidak. Semuanya bahan-bahan yang Allah sudah siapkan. Manusia hanya diberi oleh Allah akal untuk apa? Mendesainnya. Manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal untuk menggabungkan satu unsur dengan unsur yang lain. Tapi unsur itu yang menciptakan Allah. Tidak ada satupun unsur di atas bumi yang manusia penciptanya. Tidak ada. Manusia itu cuma bisa membuat dari bahan-bahan unsur-unsur yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Dan bukan hanya bahannya yang Allah sediakan, untuk mikirnya, otaknya Allah juga yang menciptakan. Allah yang menciptakan otaknya, Allah yang menciptakan mata untuk mengamati, Allah yang menciptakan telinganya untuk mendengar ilmu-ilmu baru, Allah yang menciptakan tangannya untuk membuat sesuatu. Maka mana yang bukan Allah? Buat meja ini butuh tangan, Bu? Yang menciptakan tangan? Yang membuat meja ini butuh mata untuk melihat desainnya? Yang menciptakan mata? Bahkan bahan untuk membuat meja itu juga yang menciptakan Allah. Artinya bahkan sekedar meja saja ini ternyata dominasi Allahnya luar biasa. Manusia hanya mengaktifkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan, sudah titipkan. Kadang sama istri saya itu ngobrolin apa? Ngobrolin sekedar pecel atau gaduh-gaduh. Apa yang kami obrolin? Lah ya, kok rasanya jadi UNA ini proses awalnya dulu bagaimana ya? Manusia pasti mencoba untuk merangkai bumbu, gitu betul? Taunya awal manusia itu kan berambang ya berambang gitu kan. Lombok ya lombok, terasi ya terasi. Kemudian coba di-combine, di-mixkan. Oh ternyata kok enak ya, tambah ini. Kok ternyata enak ya, terus mengalami proses evolusi bumbu. Sampai kemudian tercipta pecel Kediri, pecel Madiun, pecel khas Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo dan seterusnya. Demikian pula dengan gaduh-gaduh.
Saya mau nyebut pecel Madura, nggak ada ya belum? Nggak ada pecel Kediri yang ada. Kediri Di Madiun. Madura adanya pecel Kediri sama pecel Madiun. Oh di Madura tetap pecel Kediri? Iya, Madiun ada. Madiun ya. Nasi anu Ustaz, belum pernah nyoba ya, nasi jajan katanya orang Madura. Enak Ustaz. Wah siap. Insya Allah. Saya kalau kesana lagi tak coba insya Allah. Nasi jajan. Ya. Nah, kalau di sini jajan itu kan ya. Kue. Ya, kue. Kayak nasi rames itu Ustaz. Kayak nasi rames seperti nasi tapi rames. lebih enak sana. Oh gitu ya, lebih enak sana. Wah ini tantangan ya Mbak. Jangan-jangan sama dengan nasi lemak di Malaysia. Bukan, nasinya nasi putih tapi bumbunya lebih enak pokoknya. Wah, menarik. Atau kita menuntut Bunur untuk membuat. Masya Allah. Yang mau membuat sing Di belakang. Di belakang. Benar ini. Suatu saat ya ketika pengajian usianya sudah 3 tahun. Ya. 4 Ustaz. 4 tahun? Iya. Oh sudah 4 tahun? 21, 22, 23, 24, 25. Tanggal berapa dan bulan apa? November. Kita tunggu ya. Bila perlu kita demo gitu ya. Insya Allah nasi jajan. Baik. Para bunda yang dirahmati Allah. Jadi nasi pecel, gado-gado, nasi jajan, ketoprak dan lain-lain gitu ya. Keseluruhannya bahannya dari Allah. Bahkan ketika meracik bumbu, maka ide itu muncul dari otak yang diciptakan oleh Allah. Bahkan setelah diracik kita merasakan enak dan tidaknya dengan lidah ciptaan Allah. Jadi tetap dominasinya Allah sejatinya. Karena kalau kemudian orang masak itu ya Bu, kemudian sistem saraf dalam lidahnya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan putus satu sistem saraf saja di jalur rasa asin. Maka kalau kemudian ada manusia yang tidak bisa merasakan asinnya, maka karena jalur saraf pada lidah bagian asinnya itu mengalami kerusakan, maka tidak lagi menjadi senyaman sebelumnya. Kita menurut dia hanya bisa merasakan rasa manis atau rasa pahit atau rasa kecut, asinnya nggak ada. Maka kastanya jadi nggak kayu. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ini kita memahami konsep rububiyah Allah itu sampai segitunya. Maka tidak ada satupun yang panjenengan lihat, panjenengan rasakan dan seterusnya yang dia bukan desain ciptaan Allah, pemiliknya Allah atau pengaturnya Allah. Demikian pula dengan pemeliharanya. Maka kalau kemudian ada hujan turun, yang pertama muncul adalah kalimat Allahumma shayyiban nafi'an. Untuk kemudian menunjukkan pengakuan kita bahwa hujan itu yang menurunkan Allah dan yang bisa memberikan manfaat atas hujan itu kepada tanah dan kepada kita juga hanya Allah. Kalau pas turun hujan, kita merasakan ya Allah, ini wujud Rahman Rahim panjenengan untuk menjadikan tanah yang kami pijak di bumi ini tidak mengering, untuk menjadikan tanaman-tanaman yang sudah kami tanam benih-benihnya kemudian tumbuh dan berkembang, untuk menjadikan kami bisa menikmati buah-buahan yang panjenengan sudah tetapkan atas tiap benih itu. Jadi ketika hujan turun yang muncul di dalam benak kita, ini adalah bagian dari sifat Rahman Rahim Allah. Termasuk panjenengan dan saya bisa minum mandi menggunakan air untuk mencuci dan seterusnya, bersebab Allah Maha Rahman Rahim, dengan membuat siklus yang manusia tidak memiliki peran di dalamnya. Siklus hujan itu kan siklus murni Allah. Hidup saya pada saat masih kecil dulu akrab dengan sawah, sangat akrab dengan sawah, pepohonan dan seterusnya. Di depan rumah saya itu ada tanah lapang yang kalau pas musim panas ya, musim kemarau ya kering, dan dulu musim kemarau itu kan bisa dititeni. Kalau bulan ini itu kemarau, kalau bulan ini itu hujan atau rendem. Tapi sekarang kan sudah kacau banget. Bukan berarti sistem Allahnya yang kacau, tetapi karena manusia tidak mau diatur oleh Allah, sehingga mereka merusak sistem itu. Dulu saya dan panjenengan ini mengkonsumsi makanan yang kesehatannya
terjamin dalam tanda petik karena dia muncul secara alami. Padi itu dipanen 6 bulan sekali kalau 1 tahun 2 kali. Sekarang 1 tahun bisa 4 kali. Karena ada bahan-bahan kimia yang disertakan. Dulu ketika kita makan mangga dan seterusnya itu buahnya alami. Semangka itu alami, ada bijinya. Karena Allah ingin terus membuat regulasi sempurna atas semangka untuk kemudian ditanam ulang bijinya dan seterusnya. Manusia merasa biji itu ngerepoti. Maka kemudian ada semangka tanpa, suatu saat ada semangka tanpa daging. Semangka tanpa biji. Yang ternyata itu berbahaya kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dan dalam waktu yang lama. Karena bahan-bahan kimia disuntikkan untuk menghilangkan atau mengecilkan biji itu sampai cuma warna putih kecil. Menjadi tidak lagi bahwa enak rasanya, tidak menjadikan kita ribet ketika makan. Pada saat yang sama dia mengandung unsur-unsur yang kalau kemudian numpuk dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang lama, dia akan munculkan jenis penyakit-penyakit baru. Makanya setiap tahun jenis penyakit tidak berkurang tapi bertambah. Meskipun tenaga dokter bertambah, rumah sakit juga bertambah. Gitu betul. Kapan hari saya menyampaikan di status saya, mungkin sebagian jenengan baca, ketua ormas kami yang kadang saya ajak kalau pas saya ngisi kajian di mana ya untuk mengambil dokumentasi, kecil kurus, namanya Mas Dimas, ketua ormas kami. Itu 2 minggu yang lalu tiba-tiba kakinya geringgingan, masih muda semester 5, Queen, geringgingan, dan dalam hitungan jam itu sudah merambat ke lutut. Dalam hitungan hari lumpuh kakinya, lumpuh pinggangnya, lumpuh sampai pundak. Saya membagi rekaman itu karena satu, ini keluarga yang paling duafa di perumahan kami, paling duafa. Yang kedua, bapaknya itu tukang bangunan, ibunya ibu rumah tangga yang kadang jadi buruh cuci kalau ada yang membutuhkan. Mungkin kalau di sini ada yang di Manis Tengko pasti tahu beliau. Orang baiknya luar biasa. Dan dia 4 bersaudara Mas Dimas ini. Yang pertama sudah bekerja, tapi baru 1 hari masuk ke tempat kerjanya, ternyata adiknya masuk ke rumah sakit itu, opnam, dirujuk ke Surabaya sampai akhirnya dia mundur dari pekerjaan. Kenapa? Karena harus nunggu isi ragil. Kalau Mas Dimas itu anak nomor 2 yang sakit tadi, ya, si ragil ini sejak lahir jantungnya bocor. Jadi bertahun-tahun nunggu operasi di Karangjangan karena BPJS panjang lama, bertahun-tahun belum dipanggil. Sampai 6 tahun dipanggil. Antrinya kan lama, pada 9 tahun ada ya. Karena seluruh wilayah Indonesia Timur kalau nggak salah ya, Dr. Sutomo panggil, setelah itu mau dioperasi jantung, ternyata sudah merambat kemana-mana, termasuk ke otak. Bagian didandani otaknya. Dan kemarin saya dapat informasi Jumat sekarang hari ini adiknya kesana. Di saat kakaknya masih opnam di ICU, tidak boleh ditengok, tidak boleh dilihat. Dan ada kaca dalam tanda petik yang kita bisa melihat, biasanya ICU begitu ya. Ini sudah dalam ruangan, jadi orang tuanya nggak bisa lihat sama sekali. Nah, adiknya yang laki ini hari ini dibawa ke Dr. Sutomo untuk sebelum mengalami operasi jantung, giginya diambil 10. Tapi kata Pak Agus, Ustaz, di sini itu nggak bisa ngeluh. 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu saya ke Surabaya. Jadi kata beliau nggak boleh ngeluh oleh Allah. Ustaz. Saya itu pernah ngomong sama temen yang sama-sama anaknya bocor jantung dari Magetan. Kan nginepnya di teras itu tuh, bareng-bareng sama orang tua yang lain, tiduran di lantai. Dan beliau cerita sama Allah, tidak boleh ngeluh. Saya cerita kalau anak saya begini-begini mau diambil giginya 10. Bapaknya dari Magetan itu kemudian cerita sama saya, Pak, anak saya
yang akan operasi setelah anak bapak itu diambil giginya 2 bulan dan supaya tidak infeksi. Gigi-gigi yang ada karangnya macam-macam diambil semua. Allah, saya bayangkan ujian beliau itu sangat berat, dan saya merasa yakin keluarga beliau itu lebih baik dari keluarga saya, karena ujian itu akan diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang dicintai. Jika Allah uhibbu qauman, mencintai sebuah kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Makanya ujian paling berat itu para nabi dan para rasul, dan orang-orang baik yang semisal dengannya. Sumal amsal fal amsal, begitu kata Rasul. Maka orang-orang baik itu ujiannya tidak pernah ringan, tapi berat, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat perumahan itu kami punya RW, Pak RW yang gagah orangnya, terus tatak. Ketika pertama kali kegambiran, saya ajak melihat Mas Dimas itu nangis. Semua warga perumahan kalau lihat Mas Dimas pasti nangis, karena dia itu anak kami semua, anak baik yang kalau perumahan itu butuh apa dia segera, kalau kami repot dia segera dan tidak pernah mau dibayar. Apalagi musola dia yang ngopeni, yang adzan, yang bersih. Termasuk keluarganya Bu Agus itu Masya Allah. Ketika sakit kami semua sakit, nah, karena penyakitnya GBS, Guillain-Barré Syndrome, dan itu sudah menyerang paru. Saya punya sepupu kena GBS, yang punya Agnia itu Mas Agung tuh sepupu saya istrinya. Itu 3 tahun masih belum bisa jalan sempurna, padahal sudah habis hampir 1 miliar. Dewa Eka Prayoga, kalau jenengan googling nanti dia sekarang aja. Itu kalau kita googling Dewa Eka Prayoga, pengusaha besar Indonesia, itu habis 1,5 miliar. Penyakitnya sama, GBS. Dan itu belum menyerang paru, Mas Dimas juga diserang paru. Sistem saraf pada pernafasan sehingga sulit bernafas. Sehingga tiap hari kita doakan di musola, tiap hari kita doakan. Ya saya kemarin kenapa kok open donasi, karena saya melihat keluarga ini dan sumbangan kita pasti tidak cukup untuk mengcover itu semua. Mohon doanya Bu ya. Ini orang baik. Wallahi saya bersaksi atas apa yang saya lihat dari keluarga beliau, orang yang sangat baik. Para bunda dirahmati Allah, maka kalau kita kembali ke sini tadi ya. Jadi kalau ada anomali di alam itu bukan Allah, pasti bukan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dalam keteraturan, dalam pemeliharaan yang sempurna. Sehingga ketika kemudian manusia mendapatkan penyakit yang macam-macam hari ini, itu pasti karena ulah manusia sendiri. Jadi mulai mengolah makanan seperti tadi, buah seperti ini kan, mereka merasa bahwa ciptaan Allah itu tidak sempurna. Wong guys, monggo Gusti Allah kok ono isine, diprotes, dihilangkan isinya. Gusti Allah itu membuat apa lagi Bu? Mangga kok isinya gede, dicuili no isinya. Bila perlu mangga tanpa biji, lama-lama bisa begitu enggak? Jadi merasa bahwa penciptaan Allah itu merepotkan. Mereka tidak merasa bahwa ciptaan Allah itu disesuaikan memang dengan kebutuhan tubuh kita. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan ciptaannya. Allah mendesain semangka, kenapa seperti itu? Karena Allah menginginkan setiap yang Dia ciptakan itu bersesuaian satu dengan yang lain. Manusia nggak pengen semua diubah. Akhirnya apa yang terjadi? Iklim berubah, cuaca berubah, terjadi anomali di mana-mana. Kadang panas kebangetan, kadang dingin kebangetan. Gitu betul. Kadang amplitudo cuaca dalam 1 hari itu siangnya sangat panas, malamnya sangat dingin dan seterusnya. Ini bersebab apa yang dilakukan oleh manusia secara sangat tidak proporsional terhadap apa yang Allah sudah ciptakan sesuai dengan ukurannya. Alam ini sudah didesain oleh Allah sesuai dengan ukuran takarannya. Manusia diminta untuk menumbuh kembangkan dan memelihara. Bukan berarti kita tidak boleh berkreasi, boleh mengkreasikan apapun sepanjang itu masih masuk dalam koridor sunatullah.
Sering saya ulang-ulang gitu ya, manusia itu merasa ciptaan Allah itu merepotkan, sehingga kemudian membuat segala macam alat yang membantu kita dalam hidup kita. Tidak salah. Tetapi kalau kemudian itu dilakukan secara ugal-ugalan, yang terjadi banjir di mana-mana, yang terjadi kerusakan di mana-mana, termasuk tubuh manusia, jenengan dan saya. Kadang usia hari ini, usia belasan tahun itu sudah kena diabetes. Anak kecil, karena sukanya minuman yang ada rasanya beragam macam-macam. Jadi salahnya manusia, tapi ketika sakit kadang menyalahkan Gusti Allah. Padahal saya sudah sholat, ya Allah, kenapa saya ditimpa sakit seperti ini? Sholat sih sholat, lah makmu. Sholat sih sholat, lah gerak badanmu. Sholat sih sholat. Karena semuanya masuk dalam rangkaian ibadah. Makan ibadah atau bukan dalam syariat? Ibadah. Memilih makanan itu ibadah. Membeli makanan dengan harta yang halal itu ibadah. Memakan makanan dengan cara tertentu itu juga ibadah. Makan dengan tangan kanan dan tangan kiri beda nggak nilainya di hadapan Allah? Beda, itu berarti cara makan itu ibadah. Jadi kalau kemudian kita menilai ibadah hanya pada saat sholat, zakat, puasa, ini menjadi tidak tepat. Karena dalam Islam itu rangkaian keseluruhan perilaku jenengan dan saya masuk dalam 3 ibadah. Baik, jadi memahami sifat rububiyah Allah sampai segitu. Ternyata Allah ini bukan hanya mencipta, tetapi juga mengatur ciptaannya, diatur, didesain sedemikian rupa agar supaya panjenengan kula sami nyaman menggunakan telinga kita. Maka kemudian dibuat lekukan-lekukan jalan sebelum suara itu masuk dalam gendang telinga. Maka tidak ada telinga manusia yang polos, pasti ada lekukan-lekukannya. Gitu maksudnya? Untuk apa? Agar supaya gelombang suara yang masuk itu menjadi gelombang suara yang bisa diterima oleh gendang telinga, bisa dinikmati, tidak merusak dan seterusnya. Tapi manusia nggak pengen mendengarkan sesuatu yang normal. Mereka merasa hebat, merasa luar biasa, sehingga desibelnya dinaikkan, jadi sombong. Jadi apa tuh? Udah dikasih Allah telinga untuk menikmati suara standar nyaman, boten pengen dirubah lagi. Untuk menunjukkan supernya kita itu super. Lihat, bisa mendengarkan. Jadi ada teston ini. Orang Rusia disuruh mendengarkan. Jadi salah satu tokoh Sondorek di Blitar itu memvideo. Ada orang Rusia suruh dengarkan Sondoreknya. Beberapa saat nggak kuat, langsung sambil nutupi telinga dia lari. Sedangkan sang pemilik Sondorek tertawa-tawa, tersenyum-senyum gitu, untuk menunjukkan lu aku kuat. Dia lupa bahwa suara itu tidak hanya dinikmati oleh dirinya, tetapi juga didengar oleh banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan suara itu. Hatta bahkan seandainya banyak orang lebih nyaman, misal Bu Ibu nih ya, satu kampung ada orang yang merasa nyaman dengan suara itu, cuman 4 orang yang tidak merasa nyaman, maka dalam syariat tidak boleh. Kenapa? Karena la dororo wa la diroro fil Islam, tidak boleh menimpakan bahaya baik bagi diri maupun orang lain. Bagi kita mungkin tidak, karena saking terbiasanya. Tapi saya yakin lama-lama telinga yang normal itu menjadi sulit untuk normal. Dia mendengarkan suara yang halus pasti akan jadi sulit suatu saat. Halus pelan, dia sulit untuk mendeteksi. Karena saking terbiasanya masuk suara-suara yang keras tadi itu. Apalagi sampai pelafon orang, sampai dagangan orang, sampai ya Allah, sampai meninggal. Kan ngeri nggak telinga? Jadi telinga itu oleh Allah didesain sudah sempurna, pakai lekukan-lekukan agar supaya yang masuk itu antara 20 sampai 20 ribu Hz dengan batas desibel 60, dan itu diatur Allah. Kalah pinter sama handphone kita. Handphone kita itu kalau kita mendengar dengan headset agak tinggi dikit diingatkan. Ada pengingatnya, ada warningnya. Jangan mendengarkan dengan suara terlalu keras itu kan, peringatannya itu. Agar supaya apa? Jadi pencipta atau pembuat handphone ini
Mereka tahu batas pendengaran manusia agar supaya terjaga dan bisa mendengar dalam jangka waktu lama dalam hidupnya itu sekian. Kalau kemudian batas itu dilampaui, maka dalam waktu tertentu, di usia tertentu, dia akan kesulitan mendengar lagi. Tapi manusia hari kan gagah-gagahan. Dia tidak perlu dan tidak peduli dengan urusan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kemudian guyonan teman-teman psikologi itu begini. Kalau kemudian ditinjau dalam ilmu psikologi itu menjadi muncul istilah ketidakwarasan cara berpikir dan cara bersikap. Terus ngerti? Kalau panjenengan pernah, ini mungkin pernah saya jelaskan di sini juga ya. Saya itu kalau pas ngimami sholat hari raya di luar Kediri melalui wilayah-wilayah pedesaan, itu hampir bisa dipastikan kalau hari raya saya pulang kembali ke Manis Renggo atau kalau dulu Kupilis, itu pasti ketemu dengan kertas-kertas yang berantakan di mana-mana jalan-jalan. Nah bener, orang nyuman mercon sebatas sholat gitu ya. Dan mercon atau petasan yang dinyalakan itu udah main-main, gede-gede gitu. Mercon besar-besar itu. Mohon maaf dulu ya, yang namanya mercon atau petasan itu yang dinikmati oleh orang itu apanya sih itu ketika nyuman mercon? Kasitnya. Enggak, yang dinikmati apa? Dari mercon itu apa? Suaranya kan? You know betul. Kalau mercon busung seret, busung, kecewa nggak mereka? Karena nggak bersuara. Artinya kalau kemudian yang mereka memang nikmati suara, harusnya kalau jujur dan objektif, nyumet mercon itu pakai headset. Coba harusnya kalau kemudian mereka sehat Bu ya, itu nyumet mercon, bukan malah begini, tapi begini Bu. Loh gitu betul. Kalau sehat, kalau yang nikmati suara ketika nyumet seret, harusnya begini. Dia malah begini dan meminta orang lain yang tidak ada kaitan dengan mercon untuk menikmati. Ini kan tidak adil. Jadi kalau ditinjau dari psikologi aja nggak sehat, itu sudah pikiran nggak sehat. Songgorek itu sangat sehat ya, sangat sehat secara psikologi dan psikis orangnya. Kalau dinyalakan di rumah dan kedap suara, wah dia menikmati kedap suara. Itu jos itu. Tapi kalau kemudian orang lain harus menikmati apa yang mereka tidak ingin menikmati, ini kan jadi nggak fair. Maka saya senang dengan kalimat-kalimat Gus Tausar ketika menjelaskan fatwa tentang songgorek. Mas Ustaz Ma'ruf Khazin Surabaya, salah satu anggota MUI Komisi Fatwa, menjelaskan detail enak. Masya Allah. Manusia kadang jumawanya itu. Jadi Allah menciptakan telinga dengan lekukan agar supaya masuk gelombang suara itu langsung terpantulkan, terkurangi frekuensinya masuk di telinga tinggal 20 sampai 25. Kita bisa mendengarkan dengan nyaman. Bukan hanya mengatur ternyata Bun, tapi memelihara. Allah itu sudah menciptakan, ngatur, memelihara, Masya Allah, dan gratis. Dulu ketika jenengan dan saya, mohon maaf nih, melihat kotoran telinga kan kadang jijik. Padahal itu desain Allah agar supaya binatang-binatang tidak masuk dalam telinga kita. Memang sebagiannya harus kita kurangi kalau berlebihan. Tetapi adanya kotoran telinga itu desain Allah secara alami agar supaya semut gak masuk, hewan-hewan kecil nggak masuk, karena dia merupakan perisai alami, zat kimia yang menjadikan makhluk-makhluk kecil itu nggak pengen masuk. Tapi kadang saking bersih malah semut gelem, gitu kan? Dan seterusnya. Kadang saya ya Allah itu mendesain sempurna kita ya. Kadang manusia itu merasa yang diciptakan Allah belum sempurna. Seperti semangka tadi kasus. Lama-lama salak tanpa isi, durian tanpa kulit. Jadi kita lihat ya dalilnya sekarang, dalilnya. Yang pertama surah Az-Zumar ayat 62. Az-Zumar 62.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulla syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Kulla syai', segala sesuatu. Segala sesuatu Allah yang mencipta. Artinya salah satu cara untuk memperkuat tauhid rububiyah berarti apa, Bu? Nikmati ciptaannya, eksplorasi ciptaan Allah, lihat, analisa, dan seterusnya. Saya pernah mengambil video tentang kupu-kupu gajah yang sejak kecil saya melihat, tetapi kemudian ketika belajar tauhid rububiyah ini baru ngeh. Kalau sekedar dilihat, saya emang diamati. Saya ambil videonya, saya foto, dan ternyata dengan nanti lihat di rumah. Setiap kupu-kupu itu oleh Allah dibuat simetris dan kongruen sayapnya, desain sayapnya. Jadi sayap kanan dan sayap kiri itu jenengan lihat motifnya. Kalau sayap kanan ada bulatan hitam satu, di kiri juga sama. Kalau di sini ada hiasan misalnya berbentuk seperti daun, maka di kiri juga ada. Saya melihat, ya Allah, begitu sempurnanya. Yang kalau kemudian kita berbicara itu tidak mungkin ada yang menciptakan, ya tercipta dengan sendirinya. Lawang kita itu lembut, mohon maaf ya, melihat tiker ini, kok ada tulisan-tulisan gambar begini, apa mungkin kemudian kita mengatakan itu muncul dengan sendirinya? Yang seperti ini saja kita pasti bilang dicetak, gitu betul? Ya, yang sesederhana ini kan sederhana. Tapi kupu-kupu yang sedetail itu kiri dan kanannya sangat kongruen, simetris. Kalau kanan itu agak dekat dengan ujung sayap, kiri juga pasti begitu. Saya melihat, ya menakjubkan. Akhirnya saya browsing di Google itu ya, perbandingan kupu-kupu satu dengan yang lain. Masya Allah, menakjubkan. Jadi agar supaya semakin kuat tauhid rububiyah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam ayat, Allah yang mencipta segala sesuatu. Oh, berarti panjenengan dan saya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tauhid rububiyah, banyak-banyaklah melihat, menelaah, menganalisa ciptaan-ciptaan Allah. Apalagi diri kita, wa fi anfusikum afalatu Al-Dariyat 21. Dan di dalam dirimu sendiri, apakah engkau tidak memperhatikan? Ini untuk memperkuat apa tadi pun? Tauhid rububiyah. Perhatikan di dalam diri kita. Cuman kadang manusia itu Al-Dariyat 21. Tetapi kadang manusia itu lebih senang melihat apa-apa yang di luar dirinya dibanding dirinya sendiri. Bahkan ketika kemudian melihat kekurangan, lebih enak ngulik kekurangan orang dibanding diri sendiri. Sampai kemudian muncul kalau ada masalah itu ya mau cari jalan keluar. Padahal kalau kita mau jujur, banyak masalah itu yang akan dapat apa Bu? Hasilnya dapat solusinya kalau kita melihat ke dalam diri kita. Jangan-jangan banyak masalah selama ini karena selalu kita fokus mencari jalan keluar, padahal yang bermasalah diri kita. Mungkin nggak? Banyak masalah muncul itu bukan bersebab orang di luar kita, objek di luar kita, tapi apa yang ada dalam diri kita, pikiran kita, perasaan kita, persepsi kita, prasangka kita. Makanya ada sebuah gambaran sederhana. Ketika ada sebuah perumahan dibangun, ada suami istri yang baru menikah bertempat tinggal di sana. Rumahnya itu di sampingnya selalu ada tempat untuk jemuran atau menjemur diri dan seterusnya. Tanah yang luasnya 2 kali 16 meter. Semuanya begitu mepet satu dengan yang lain. Sampai suatu hari suami istri ini pas sarapan pagi melihat tetangga sebelah jemur baju. Dilihat, kayak sombong bagi-bagi. Ya itu ya, lihatlah ya, bajunya masih kotor loh, ada bintik-bintik hitamnya loh, itu kok nggak dibilas lagi. Sang suami bilang, mungkin besok mah lebih dibersihkan, hari ini mungkin situ apa cepat-cepat. Besok juga masih begitu dikomentari oleh si istri atau si suami, gak bersihkan. Hari ketiga juga begitu, sampai hari keempat, ya ternyata sekarang udah bersih, paling udah tahu kesalahannya. Suaminya tersenyum, lah gimana dik, wong kaca kita barusan tak bersih.
Artinya selama ini baju tetangga itu kelihatan ada tutul-tutulnya, titik-titiknya, bukan karena bajunya rusuh, tapi yang kotor kaca kita. Jangan-jangan hati kita itu banyak kotornya sehingga sering lihat orang itu kotor, jelek, kurang. Padahal yang bermasalah kaca hati kita yang sudah banyak nodanya. Makanya kadang saya bercermin diri saya sendiri ketika melihat apa-apa yang kurang dari orang lain. Jangan-jangan ini cara saya melihat. Hanya karena tahu satu hal, belum tahu yang lain-lain, kemudian saya simpulkan bahwa dia pasti begini. Padahal bisa jadi ada sebab-sebab lain yang menjadikan dia seperti itu, dan itu tidak pernah dia kehendaki. Mungkin begitu, Bu. Sangat mungkin. Maka dulu ketika kami belajar di SQ dengan Pak Ari langsung ke Jakarta, salah satu pesan beliau adalah lihatlah segala objek itu secara melingkar, baru kamu boleh menyimpulkan. Karena kalau gajah itu kita lihat dari samping yang muncul ya cuma 2 dimensi, gepeng dan seterusnya. Kalau dari belakang gajah itu cuma kelihatan buntut sama berutunya. Kalau kita lihat tampilan gajah dari depan ya cuma kelihatan gading dan belalainya. Lihatlah secara melingkar untuk mendapatkan penilaian yang utuh tentang gajah. Kira-kira apa begitu? Lihat dari segala sudut pandang baru kita layak untuk memberikan penilaian. Hanya karena suami pulang metutut, cemberut. Ketika suami pulang dalam keadaan cemberut metutut, langsung kemudian buka pintu dikomentari mulu, ketemu bujurnya gak seneng, tambah metutut. Padahal metututnya dia bisa jadi pada saat di jalan disalip sama sepeda motor preman yang ugal-ugal, sehingga kemudian muncul jengkelnya. Mungkin begitu, Bu? Muncul jengkelnya sambil bayangkan, ya Allah, ya Allah tidak memberikan keselamatannya kalau dia punya orang tua, bagaimana seterusnya. Kejengkelan itu muncul dalam wajah yang cemberut tadi. Oh, pas yang buka pintu istrinya dan wajah itu masih ada. Artinya kan tidak kemudian setiap wajah cemberut itu untuk kita. Ono apa to ya? Kan harusnya begitu. Ono apa to ya? Oh, ketok gak nyaman, ku mau lembut ning dalan. Tidak langsung kita vonis, jenengan ketemu istri kok ngene to ya wajahnya. Gak menghargai sing buka lawan, kan gak begitu. Tapi seringkali manusia memotong hanya apa yang dilihat, gitu betul. Apa yang didengar dipotong, kemudian divonis dan dijadikan sebagai sumber untuk menilai. Sering saya contohkan pada penjenengan 2 anak itu, ada 2 anak, adik dan kakak main di teras. Ibu dan bapaknya ngobrol di ruang tengah, ruang keluarga. Pas ngobrol ibu bapaknya nyaman, tiba-tiba adiknya di teras nangis. Kan kakak dan adik. Adiknya nangis. Orang tua yang baik, yang hebat itu adalah yang melihat secara utuh. Datangi dulu, keluar, tanya ada apa bang. Tapi berapa orang tua yang kemudian dari dalam sudah bengok-bengok. Adikmu buat apa nih? Mas, adikmu buat apa nih? Itu pasti bukan jenengan, bukan. Coba Bun, kalau kemudian orang tuanya bilang begitu, Mas, adikmu buat apa nih? Itu konfirmasi atau tuduhan? Tuduhan, itu kedoliman sudah. Tuduhan. Bahkan kadang begini, sudah dituduh itu ya, adikmu buat apa nih? Kakaknya bilang dengan jujur. Anak kecil itu kan fitrahnya jujur. Kita bicara fitrah dan bakat kapan hari nanti. Fitrah anak itu jujur, itu fitrah dari Allah. Ini loh ma, adik kan sudah dikasih es krim 1, aku 1, punyaku diminta. Masih bilang lagi ibunya, jadi masih kok ini ngalah itu. Sudah dituduh, disuruh. Coba Bu, saya merasakan anak kecil seperti ini, kasihan. Ini pasti dibonsai fitrahnya oleh orang tua. Maka ketika kakak sudah lemah, tak kasih sedikit, minta semua. Yuk kayak normal, waduh. Mohon maaf, mungkin nggak anak yang seperti ini akan tumbuh menjadi pembenci adiknya? Siapa yang menyebabkan? Orang tua. Ada anak-anak tidak rukun itu selalu saya runtut dari mana? Dari mana? Kok ada anak-anak tidak rukun?
Ternyata salah satu peran pentingnya pada cara orang tua mendidik dan memperlakukan. Kadang kita merasa orang tua selalu benar, betapa berbahaya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kita kembali kepada Allah tadi yang mencipta segala sesuatu. Dan Allah bukan hanya mencipta, di dalam ayat ini disampaikan wa huwa ala kulli, dan Allah itu atas kulli syai'in, atas segala sesuatu, wakila, bertanggung jawab, memelihara, mengatur. Namanya bertanggung jawab itu kan yang memelihara, mengatur, menjaga. Allah ternyata bukan hanya mencipta, tetapi juga mengatur dan memelihara. Sifat Allah ini diduplikasi oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan hebat. Maka mereka tidak hanya menciptakan produk, tetapi juga memberikan manual booknya, cara untuk menggunakan, cara agar supaya awet barangnya, kan begitu. Bahkan kemudian mereka membuat bengkel-bengkelnya, agar supaya kalau ada yang rusak kemudian terjadi proses perbaikan. Gitu betul? Sebenarnya cara-cara seperti ini kan manajemen Allah. Disampaikan dalam ayat Allah itu yang mencipta sekaligus pemelihara, pengaturnya. Jenengan dan saya juga begitu. Kita itu pun diberi oleh Allah amanah anak. Memang bukan kita yang mencipta, tetapi proses itu kita yang melakukan. Maka sebab dari anugerah anak, kita lah yang harus memelihara, menjaga, agar supaya fitrahnya tumbuh dengan baik, fitrahnya tumbuh dengan benar. Kadang itu tadi loh, manusia itu nggak pengen apa ya, nggak pengen capek, merasa bahwa sunatullah itu, hukum Allah itu yang normal membuat mereka capek. Contoh tadi itu, anak adik dengan kakak seperti itu. Kita merasa kalau jalan dulu ke sana capek. Jalan dulu ke pintu, melihat tanya ada apa ke masjid, sambil dilihat begini, itu merasa capek. Akhirnya dari dalam rumah sudah teriak-teriak, Mas, adikmu buat apa nih? Kenapa? Ini kemudian dibawa loh, Bun Mami. Cara berpikir seperti ini kemudian cara berpikir yang pasti salah. Yang kedua dibawa dalam kehidupan. Kalau ada becak tabrakan sama mobil, cenderung yang disalahkan siapa? Mobil. Gimana boleh? Mungkin nggak abang becaknya yang salah. Kadang abang becak tuh ngempot tiba-tiba tanpa rating loh. Artinya tidak mesti benar, meskipun bisa jadi benar. Jadi pola berpikir seperti ini bahaya. Itu ya. Baik, yang kedua, kalau tadi surah apa? Loh, tadi Azumah, ya? 6 bulan. Nah sekarang hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memperkuat tauhid rububiyah kita dengan berdoa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, gitu kan Bu? Ya Allah, Engkau adalah Rabb, la ilaha, tidak ada ilah, illa anta, kecuali Engkau. Tidak ada ilah itu berarti tidak ada yang pantas saya sembah, nomor satukan, saya bergantung padanya, illa anta, kecuali Engkau, khalaqtani wa ana abduka. Khalaqtani, panjenengan satu-satunya yang menciptakan saya. Karena jenengan yang menciptakan saya, berarti saya adalah abduka, saya adalah hamba panjenengan, budak panjenengan. Jadi ini adalah zikir untuk apa? Memperkuat tauhid rububiyah. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Karena Engkau yang menciptakan saya, ya Allah, maka yang layak untuk saya jadikan ibadah adalah panjenengan junjungan. Bukan hanya mencipta, memelihara, memenuhi kebutuhan, mengatur rezeki kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, nanti akan kita tajamkan di pertemuan berikutnya, khusus di ayat yang kita gunakan dalam sholat, yaitu merupakan cara memperkuat tauhid rububiyah.
yakni bacaan hamdalah yang minimal sehari semalam 17 kali minimal. Kita baca suratul Fatihah 17 kali dalam sehari minimal. Maka nanti kita akan pertajam melalui itu. Dari sini dulu ada yang mau disampaikan, ditanyakan para bunda, ibu-ibu, teman-teman, sampel nih, tuh. Anak cetrian gitu kan. Baik para bunda yang dirahmati Allah, itu bahasan kita berkaitan dengan tauhid rububiyah. Semoga panjenengan dan saya lebih peka terhadap ciptaan-ciptaan Allah di sekitar kita untuk kemudian kita kagumi, kita takjubi, dan sampai pada ujungnya dengan ketakjuban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo sekarang kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'an kafirin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, ampuni dosa salah hilaf kami, ampuni dosa salah hilaf kedua orang tua kami, angkat derajat beliau, ampuni dosanya, dan berikan tempat terbaik di sisi-Mu Allah. Cintai dan kasihi beliau berdua sebagaimana beliau menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul faktubna ma'asyahidin. Jadikan seluruh keluarga kami pencinta-Mu dan pencinta Rasul-Mu. Jadikan kami dan keluarga kami hamba-hamba yang senantiasa saling menyinari kebaikan. Orang tua dengan anaknya, anak dengan saudara-saudaranya, dan jadikan Allah keluarga kami imamul muttaqin, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kami mohon Engkau berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang teruji sakit. Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Engkau berikan kesembuhan dan pemulihan serta kesehatan kembali ya Allah. Dan Engkau berikan jalan keluar terbaik bagi kehidupan dunia akhiratnya bagi saudara-saudara kami yang sedang teruji dengan kesempitan hidup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian para bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf segala hilaf salah dan kurang berkenan. Jazakumullahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum